Halo, selamat pagi semuanya, khususnya kelas 12 ya. Pada pagi hari ini kita sudah masuk chapter 2, bab 2. Topiknya mengenai Why Don't You Visit Seattle. Nah, pada kesempatan kali ini, materi pembelajaran kita yaitu if clause. Kita akan membahas if clause, yang mana if clause itu adalah kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata jika. Contohnya, jika kamu merindukanku, jika kamu merindukanku, kirimlah surat. Atau dia contohnya lagi, jika kamu ingin pintar, kamu harus belajar. Nah, itu kita akan mempelajarinya pada kesempatan kali ini. Nah, kita lihat di sini, functions of if clause. Functions of if clause ini ternyata ada 5 ya. Di sini ada fungsinya ada sebagai pengingat atau reminder, sebagai saran atau suggestion, sebagai kebenaran umum atau general truth, sebagai perintah atau imperatif, dan yang terakhir adalah menyatakan suatu impian, to show a dream. Kita akan bahas satu persatu. Nah, fungsi sebagai pengingat atau mengingatkan. Nah, rumusnya ada, selalu diawali dengan if clause ya. If clause, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan have to, need to, atau must. Yang mana ini, ketiga-tiganya ini artinya sama, yaitu harus ya, harus. Nah, kita lihat examples. If you want to pass the exam, you must study hard. Jika kamu ingin lulus ujian, kamu harus belajar keras atau kamu harus giat belajar. Nah, yang tinta merah ini adalah if clause-nya sesuai dengan rumusnya ya nak ya, pattern-nya. Dan yang tinta biru ini adalah as a reminder-nya, sebagai pengingatnya, yang mana dia diawali dengan subjeknya you, kemudian diikuti have to, need to, atau must, dan dia di sini menggunakan must, harus belajar giat. Yang kedua, if you want to get a lot of money, you have to work harder. Jika kamu ingin memperoleh uang yang banyak, kamu harus bekerja lebih giat lagi. Nah, ini adalah if clause-nya. Dan yang you have to work harder ini adalah as a reminder-nya. Ada subjeknya you, ada have to-nya, kemudian ada objeknya. Itu ya fungsinya sebagai pengingat. Yang kedua, as suggestion. As suggestion yaitu memberikan saran. Nah, rumusnya diawali dengan if clause, kemudian ada subject, should, ought to, atau had better. Saran ya, namanya aja saran. Yang mana ini artinya should, ought to, atau had better ini artinya sebaiknya. Sebaiknya. Contohnya, if you're tired, you should take a rest. Jika kamu lelah, kamu sebaiknya beristirahat. Yang mana ini berperan sebagai if clause-nya. Kemudian yang tinta biru berperan sebagai suggestion-nya. Yang mana ini adalah subjeknya, subjek. Kemudian should, ought to, atau had better ini adalah should-nya. Nah, contoh yang kedua, if you have a lot of money, you ought to share to the poor one. Jika kamu punya uang banyak, kamu sebaiknya membagikannya kepada orang yang miskin. Nah, ini adalah if clause-nya, kemudian ini adalah suggestion-nya. Yang contoh yang ketiga, if you go to Jakarta, you had better visit Kota Tua. Jika kamu pergi ke Jakarta, kamu sebaiknya mengunjungi Kota Tua. Ini if clause-nya, ini suggestion-nya. Ingat ya, ini semua selalu mengikuti pattern yang ada di sini ya. Yang merah ini adalah if clause-nya dan yang biru ini semua adalah suggestion-nya. Dan polanya harus selalu diawali dengan should, kemudian diawali dengan subjek, kemudian ada should, ought to, atau had better. Kamu pilih salah satu ini aja. Nah, fungsi yang ketiga adalah as a general truth, sebagai kebenaran umum. Yang mana rumusnya ada if clause, kemudian followed by simple present tense. Contohnya, if we heat the water, it boils. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu kebenaran umum itu maksudnya apa, Miss? Nah, kebenaran umum itu adalah kebenaran yang memang semua halayak umum itu sudah tahu kalau memang itu memang
Ya memang seperti itu kejadiannya. Misalnya seperti ini, jika kamu tidak makan, kamu akan lapar. Nah, iya kan? Jika kamu tidak makan, kamu kelaparan. Ya iya dong, jika kita nggak makan, kita pasti kelaparan. Nah, contohnya seperti itu. Kita lihat contohnya ya. If we heat the water, it boils. Jika kita merebus atau memanaskan air, airnya mendidih. Ya iya dong, kalau kita rebus air, airnya pasti mendidih. Nah, seperti itu. Kemudian, if you are 17 years old, you are be able to get the citizen card. Jika kamu berumur 17 tahun, kamu sudah bisa memperoleh kartu tanda penduduk. Iyalah, kalau sudah 17 tahun ke atas, kita sudah pasti boleh punya kartu tanda penduduk. Nah, yang ketiga, if you eat a lot, you gain weight. Jika kamu makannya banyak, kamu gemuk. Iya, masa iya kita makannya banyak, makannya banyak, badan malah jadi kurus, enggak ya. Nah, jadi itulah maksudnya dari kebenaran umum. Ingat ya, pattern-nya, rumusnya ada if clause-nya ini. Kemudian diikuti, general truth-nya itu diikuti dalam bentuk simple present tense. Udah belajar ya tenses ya, SMP juga udah belajar. Yang mana simple present tense itu rumusnya diawali dengan subjek, kemudian verb one, kemudian object or complement. Nah, kemudian fungsi yang keempat sebagai imperatif, sebagai perintah. Rumusnya diawali dengan if clause, kemudian ada verb atau imperative sentence atau kalimat perintah. Examples, if you don't want to be late, get ready soon. Jika kamu tidak ingin terlambat, ayo buruan. Dia merintah toh, ayo buruan lekas kalau nggak mau telat gitu. Kemudian if you are tired, go to bed. Jika kamu lelah, ya udah pergi tidur sana. Seperti itu. Dia kasih perintah. Perintah itu kan selalu diawali dengan kata kerja. Makanya dia di sini rumusnya selalu diawali dengan kata kerja, yang mana ini adalah if clause-nya, kemudian ini ada imperative sentence-nya. Nah, next, sebagai expressing a dream, untuk menyatakan harapan atau mimpi atau impian ya. Kita lihat di sini rumusnya diawali dengan if clause, kemudian simple future tense. Rumus dari simple future tense ini adalah subjek plus will, kemudian plus verb one plus object. Udah belajar ya, waktu SMP juga udah belajar. Contohnya, if I have a lot of money, I will build a big house. Jika saya punya uang yang banyak, saya akan membangun rumah yang besar. Ini adalah if clause-nya, kemudian ini adalah expressing a dream-nya dalam bentuk simple future tense. Sesuai ya dengan rumus simple future tense, ini adalah subjeknya I, kemudian ada will, kemudian verb one-nya, objeknya adalah big house. Nah, contoh yang ketiga, if I have a lot of money, I will share this to the orphanage. Jika saya punya uang banyak, saya akan membagikannya ke panti asuhan. Nah, ya contoh yang ketiga, if I take a business major, I will build my own company. Jika saya mengambil mata kuliah bisnis, saya akan membangun perusahaan saya sendiri. Ini adalah if clause-nya, kemudian ini adalah expressing a dream-nya dalam bentuk simple future tense. Okay, that's all my explanation and the example about if clause. I hope you understand well my explanation. Dan Miss harap kamu nanti akan mengerjakan tugas yang Miss berikan. Kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ya nak ya. Kumpulkan tepat waktu. Okay, thank you for your attention.